Hai guys, perkenalkan nama saya Rahmi Fadila dengan NIM 2330 10 80 50. Nah, saya dari jurusan BK BP 23. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah model-model behavioristik, yaitu tentang konseling realitas. Nah, konseling realitas sendiri yaitu salah satu pendekatan konseling yang dikembangkan oleh William Glasser. Pendekatan ini menekankan pada tanggung jawab pribadi, pilihan perilaku, dan berfokus pada masa sekarang atau masa saat ini. Nah, pendekatan ini menekankan atau membantu klien dalam menyadari bahwa pilihan perilakunya sendiri itu dapat mengubah cara hidupnya. Adapun pandangan tentang manusia menurut konseling realitas, yaitu manusia memiliki kebebasan untuk memilih dan bertanggung jawab atas perilakunya sendiri. Dan hidup seseorang tidak akan berubah jika dia tidak berusaha dan mau untuk bertindak lebih jauh atau berbeda dari yang lain. Nah, ciri-ciri dari konseling realitas itu sendiri adalah yang pertama, berfokus pada masa saat sekarang ini dan tidak menyalahkan kepada masa lalu. Maksudnya yaitu kita sebagai manusia jangan melihat ke belakang atau ke masa lalu. Karena pada apa yang kita lakukan sekarang yaitu hanya untuk kita saat ini, bukan untuk masa yang lalu. Nah, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat pada saat ini, ya, itu akan berpengaruh pada kehidupan kita saat ini dan tidak mungkin berpengaruh kepada kehidupan kita di masa lalu. Nah, ciri-ciri yang kedua yaitu konselor juga dapat membantu klien membuat rencana tindakan yang realistis. Maksudnya di sini yaitu membantu klien bahwa tindakan sekecil apapun yang dia lakukan akan dapat merubah hidupnya ke depan. Nah, menurut Glasser ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kasih sayang dan rasa memiliki. Manusia pasti ingin namanya disayang dan juga dicintai oleh lingkungannya sendiri, keluarga, orang terdekat, teman, ataupun siapapun itu. Pasti manusia sangat membutuhkan namanya yang kasih sayang dan rasa ingin memiliki. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan orang lain dalam kehidupannya, dalam bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Makanya manusia itu membutuhkan namanya kasih sayang agar dia merasa bermanfaat bagi orang lain. Nah, yang kedua yaitu kekuasaan dan juga pencapaian. Nah, manusia dalam hidupnya pasti mempunyai cita-cita ataupun planning untuk dia ke depan. Nah, kekuasaan yang dimiliki oleh manusia itu merupakan kepuasan tersendiri yang akan dirasakan oleh individu tersebut, yang dimana dia sudah berusaha semaksimal mungkin, dia juga sudah melakukan yang terbaik agar bisa mencapai tujuannya, dan atas usahanya itu dia bisa mencapai apa yang dia inginkan. Nah, yang ketiga yaitu kebebasan. Di hidup ini pasti ada aturan, mau itu aturan tertulis maupun tidak tertulis. Nah, manusia juga tidak bisa selalu diberikan aturan dan manusia juga ingin kebebasan. Kebebasan itu tidak lepas dari atau tidak keluar dari aturan-aturan yang telah ada. Nah, yang keempat yaitu kesenangan. Hidup ini pasti ada masalah, ada bencana,
ada peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Nah, sebagai manusia, pasti kita ingin memiliki kesenangan tersendiri seperti melakukan hobi, melakukan sesuatu yang belum pernah dicoba. Nah, itu merupakan kesenangan tersendiri bagi individu tersebut. Nah, yang kelima yaitu kelangsungan hidup. Nah, di sini konseling realitas juga menggunakan teknik WDEP. Nah, teknik WDEP tersendiri yaitu kerangka tanya jawab yang digunakan konselor untuk membantu klien menyadari bahwa perilakunya tersebut membuat perubahan dan dia sangat-sangat bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan terhadap dirinya sendiri. Nah, arti dari WDEP itu sendiri adalah singkatan dari wants, doing, evaluation, dan juga planning. Yang mana artinya di sini yaitu W itu adalah apa yang diinginkan oleh klien. D itu apa yang sedang dilakukan oleh konseling pada saat kita melakukan konseling. Dan juga E yaitu evaluation. Evaluation itu adalah apa perilaku yang akan dia lakukan ketika kita menyarankan sesuatu perilaku. Dan yang terakhir yaitu planning, apa rencana dia ke depan atau apa yang akan dia lakukan ke depan setelah melakukan konseling tersebut. Dari masalah yang telah dibahas, kita harus menanyakan apa planning konseling untuk kedepannya, apa yang akan dia lakukan kedepannya terhadap masalah yang telah dia ceritakan kepada kita. Nah, jadi inti dari konseling realitas itu adalah salah satu pendekatan yang menjelaskan atau menerangkan bahwa suatu perilaku itu akan berubah jika kita melakukan tindakan yang sesuai dengan atau melakukan tindakan yang sesuai dengan masalah yang kita hadapi. Contohnya seperti kita tugas terlambat dikumpulkan. Nah, itu pasti kita akan melakukan tindakan-tindakan yang akan merubah kita ke depannya agar tidak terlambat lagi dalam mengerjakan tugas. Salah satu contoh tindakannya yaitu ya jangan menunda-nunda tugas, jangan menunda-nunda membuat tugasnya. Dan jika ada waktu langsung dikerjakan, jangan nanti pas mepet-mepet hari lalu dikerjakan. Jangan seperti itu ya teman-teman. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai konseling realitas. Semoga bagi teman-teman bermanfaat dan dapat diambil hikmahnya dan dapat diambil pelajarannya. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.